Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, memilih mengikut Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Bill Crowder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Harian Daily Mirror menulis bahwa rata-rata seorang manusia akan mengambil 773.618 keputusan di sepanjang hidupnya.
Surat kabar asal Inggris tersebut juga menyatakan bahwa kita akan menyesali 143.262 keputusan di antaranya. Saya tidak mengetahui dari mana angka-angka tersebut berasal, tetapi yang jelas setiap orang menghadapi keputusan yang tidak terhitung banyaknya seumur hidup kita. Begitu banyaknya keputusan yang harus kita buat mungkin bisa melumpuhkan kita, terutama ketika kita memikirkan bahwa setiap keputusan mempunyai konsekuensi, dan beberapa di antaranya akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, orang Israel akhirnya tiba di ambang tanah air mereka yang baru. Pemimpin bangsa Israel, Yosua, setelah menduduki tanah tersebut, menantang mereka untuk mengambil keputusan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Ia berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di awal setiap hari yang baru, banyak peluang terbentang di hadapan kita dan mendesak kita untuk mengambil serangkaian keputusan. Waktu yang kita berikan untuk meminta petunjuk Allah akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang kita ambil. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memilih untuk mengikut Dia dari hari ke hari. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, keputusan apa saja yang pernah Anda sesali? Bagaimana seharusnya Anda menangani situasi tersebut dengan lebih bijaksana? Hal ini patut kamu ketahui. Tantangan yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel yang akan menguasai tanah perjanjian, memberi kita gambaran tentang sejarah keagamaan mereka selama masa perbudakan di Mesir. Beberapa orang masih terus menyembah Yahweh selama masa perbudakan, seperti rasa takut akan Allah yang ditunjukkan oleh bidan Sifra dan Pua. Namun, perikop hari ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Yahweh bukanlah satu-satunya bentuk penyembahan yang mereka lakukan. Kepada generasi kedua yang telah lepas dari perbudakan, karena generasi pertama telah mati di padang gurun, Yosua menyampaikan pesan berikut, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan Yakub yang dahulu diperbudak di Mesir pernah mempraktikkan berbagai jenis penyembahan berhala. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua ini merupakan sebuah pesan pada masa akhir hidupnya bagi bangsa Israel. Yosua membuat sebuah pernyataan yang tegas dan lugas sebagai seorang pemimpin besar bangsa Israel yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah Kanaan. Di akhir hidupnya, di hadapan seluruh suku orang Israel di Sihem, ia memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib mulai dari sejarah panggilan Abraham sampai hari di mana kedua belas suku Israel telah mendiami tanah pusaka yang dijanjikannya. Yosua menyatakan bahwa dirinya, secara pribadi,
akan beribadah kepada Tuhan. Ia telah melihat keteladanan hidup Musa selama 40 tahun perjalanan panjang mengitari padang pasir sebelum masuk tanah perjanjian. Musa mewariskan teladan hidup yang taat kepada Tuhan dan kepemimpinan yang rendah hati sekaligus tegas. Dia mengawali era kepemimpinannya dengan takut dan gentar, di bawah bayang-bayang Musa yang agung. Namun, firman Tuhan menopangnya dan memberinya keberhasilan demi keberhasilan dalam memimpin sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Namun tidak hanya itu, Yosua juga menegaskan bahwa seluruh keluarganya juga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi seluruh bangsa, tapi sebagai kepala keluarga pun ia sudah berperan dengan baik. Di samping kesibukannya yang luar biasa dalam memimpin bangsa, ia menaruh perhatian dan terlibat dalam perkembangan rohani keluarganya sehingga seluruh anggota keluarganya mengenal dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teladan Yosua tersebut membuat kita mengerti bahwa baik secara pribadi maupun secara keluarga kita perlu mempertanggungjawabkan iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi halayak umum. Karena itulah, penting bagi kita untuk melayani keluarga kita. Hari ini dan selanjutnya, kita menyatakan dan mewujudkan kalimat, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dari nas hari ini, setidaknya ada 4 hal penting tentang ibadah bagi orang percaya, khususnya arti pentingnya bagi keluarga Kristen saat ini, yakni: pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Contoh, Daniel, Sadrah, Mesakh dan Abednego adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap ibadah kepada Tuhan walaupun bahaya menanti dan rintangan menghadang mereka. Kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Contoh, ketika saya meminta putra saya mengambilkan secangkir air minum atau mengambil sesuatu untuk saya, maka saya akan tahu dengan segera apakah ia melakukannya dengan tulus atau tidak. Reaksinya terlihat atau tergambar dari raut mukanya dan tindakannya. Ketiga, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Ibadah dengan setia ini dalam 3 pengertian, yaitu ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun atau terus-menerus, dan ibadah yang menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan yang total. Komitmen yang setengah-setengah tidak dapat disebut komitmen. Komitmen dimulai dari sikap hati. Selanjutnya komitmen itu harus dilakukan. Sebab sebuah komitmen tidak dapat disebut komitmen jika tidak dilakukan. Dan ibadah ini akhirnya harus menjadi gaya hidup yang dilaksanakan tanpa paksaan tetapi dengan sukacita dan karena kasih kepada Tuhan. Keempat, peranan seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan tidak dapat ditawar-tawar. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran ini. Peranan orang tua terutama,
Seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan berlaku dalam Perjanjian Lama dan tidak dibatalkan dalam Perjanjian Baru. Dari sekian banyak peranan ayah dalam Alkitab, saya membagikan dua hal kepada kita, yaitu: 1. Peranan ayah sebagai kepala rumah tangga, yaitu pemimpin keluarga dan pengambil keputusan, pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung yang melindungi dan bertanggung jawab, mendidik, menegur dan menasihati, memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Ada yang mengatakan, anak adalah blueprint dari orang tua. 2. Peranan ayah sebagai imam, yaitu sebagai imam ia harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga, berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan juga bagi dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita pastikan bahwa semua keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan saja. Beribadah hanya kepada Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah beribadah hanya kepada Tuhan. Ibadah yang benar hanyalah jika kita beribadah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Banyak orang Kristen berpikiran bahwa yang dimaksud dengan ibadah hanyalah sebatas kegiatan-kegiatan di dalam gereja atau di persekutuan, di mana ada susunan liturgi yang harus diikuti, ada pujian, penyembahan, membaca Alkitab dan mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, serta berdoa. Akibatnya kita mendapati mereka memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda, yaitu saat mereka berada di dalam gereja untuk mengikuti acara kebaktian dan saat mereka berada di luar jam-jam ibadah. Saat berada di dalam gedung gereja mereka sepertinya khusyuk, taat kepada firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut pun begitu alkitabiah. Kemudian perilaku dan karakter mereka pun langsung berubah total saat berada di luar jam-jam ibadah, entah itu di rumah, kantor, sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Topeng-topeng mulai ditanggalkan dan kelihatanlah warna aslinya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Tuhan menentang keras orang-orang yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Apalah arti semuanya itu? Sesungguhnya, ibadah yang sejati bukan sekedar mengikuti acara-acara ibadah di gereja atau persekutuan, namun meliputi seluruh keberadaan hidup kita yang dilandasi oleh ketaatan dan sikap hati sebagai seorang hamba. Kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba adalah untuk melayani dengan sepenuh hati, bukan minta dilayani, dihargai dan dihormati. Inilah sikap yang harus kita miliki dalam beribadah, yaitu sikap seorang hamba yang sepenuh hati melayani Tuhan, yang di dalamnya terkandung unsur rasa takut dan hormat akan Dia. Sudahkah kita memiliki hati hamba saat beribadah kepada Tuhan? Di Yosua 24 ayat 14 diawali dengan pernyataan, "Oleh sebab itu." Dalam teks Ibrani sebenarnya terdapat kata "sekarang" dan "karena itu". Karena itu makna kata "oleh sebab itu" dalam Yosua 24 menyatakan, "Kini, sekarang, tibalah umat Israel harus mengambil sikap sebagai respons iman terhadap karya keselamatan yang telah dilakukan Allah." Respons iman yang diharapkan adalah, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Karena itu dalam beribadah dan menyembah Allah, yaitu Yahweh, tidak ada ruang sedikit pun untuk mendua kepada para Allah tersebut. Umat Israel dalam beriman kepada Yahweh tidak dapat berada dalam wilayah abu-abu. Mereka harus berada pada posisi yang jelas. Karena itu di Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Umat Israel diberikan suatu pilihan tanpa paksaan. Apakah mereka pada hari itu mau beribadah kepada para Allah nenek moyang, ataukah kepada Yahweh? Mereka diberi kesempatan oleh Yosua untuk mengevaluasi seluruh pengalaman dan tindakan Yahweh. Apakah ada yang tidak baik bagi mereka? Jika tidak baik, janganlah beribadah kepada Yahweh. Iman kepada Yahweh dibuktikan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Namun apapun pilihan umat Israel, Yosua sebagai pemimpin dan keluarganya telah mengalami dan membuktikan kebaikan dan pemeliharaan Yahweh. Karena itu Yosua terlebih dahulu menegaskan sikapnya, yaitu, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Sikap Yosua tersebut mengekspresikan suatu sikap seorang pemimpin yang tidak mudah terpengaruh oleh pandangan, opini, dan sikap umat yang dipimpinnya bila menyangkut soal iman. Yosua dengan jernih telah memberi wawasan dan refleksi teologis karya keselamatan yang telah dilakukan Yahweh. Karena itu logis bila dia telah menetapkan pilihan sikapnya untuk beribadah dan menyembah kepada Yahweh belaka. Namun sebagai pemimpin yang bersikap demokratis, Yosua memberi keleluasaan kepada umatnya untuk mengambil pilihan dan sikap iman. Dengan sikap Yosua tersebut justru memampukan umat Israel untuk memilih sikap imannya dengan jernih. Karena itu umat Israel kemudian memberi jawaban di Yosua 24 ayat 16-18, memberi jawaban yang intinya adalah, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Umat Israel memilih dan memutuskan untuk beribadah dan menyembah kepada Yahweh saja, dan tidak kepada Allah lain. Namun Yosua mengingatkan bahwa sikap umat Israel yang memilih percaya kepada Yahweh bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Yosua mengingatkan umat Israel akan konsekuensinya bila mereka beribadah dan menyembah kepada Yahweh. Di Yosua 24 ayat 19, Yosua berkata, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Semangat dan antusiasme umat Israel untuk menyembah Yahweh dihadapkan oleh Yosua dengan suatu konsekuensi yang berbahaya dan menakutkan. Yahweh yang akan disembah umat Israel adalah Allah yang kudus dan cemburu. Allah yang kudus berarti Dia akan membinasakan semua hal yang cemar dan berdosa. Allah yang maha baik bisa menjadi tidak baik, sehingga akan menghukum umatnya yang tidak setia. Ia juga adalah Allah yang cemburu,
Ungkapan Allah yang cemburu di Keluaran 20 ayat 4-5 dikaitkan dengan tindakan Allah yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Yahweh adalah Allah yang tidak bisa dipersekutukan dengan Allah yang lain. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya pencipta dan penyelamat bagi seluruh umat manusia. Karena itu beribadah, menyembah, dan melayani Dia membutuhkan keseluruhan diri umat. Yahweh hanya berkehendak dikasihi dan disembah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan umatnya. Dia menolak ibadah dan penyembahan yang setengah hati, memilih dan beribadah kepada Yahweh, atau sama sekali tidak. Respons umat Israel ternyata tidak berubah. Mereka memilih tetap setia dan melayani Yahweh, sehingga mereka berkata, "Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Mereka dengan sungguh-sungguh mengucapkan ikrar, yaitu sumpah setia kepada Yahweh, dan bersedia senantiasa mendengarkan firman-Nya. Atas dasar ikrar umat Israel tersebut, Yosua kemudian mengikat perjanjian dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sichem. Dengan perjanjian di Sichem tersebut, umat kini memasuki tahap kehidupan baru sebagai umat perjanjian yang diperkenankan Allah hidup di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dari perikop ini setidaknya ada 4 hal penting tentang ibadah bagi orang percaya, khususnya arti pentingnya bagi keluarga Kristen saat ini, yakni: pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Contoh, Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap ibadah kepada Tuhan walaupun bahaya menanti dan rintangan menghadang mereka. Kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Contoh, ketika saya meminta putra saya mengambilkan secangkir air minum atau mengambil sesuatu untuk saya, maka saya akan tahu dengan segera apakah ia melakukannya dengan tulus atau tidak. Reaksinya terlihat atau tergambar dari raut mukanya dan tindakannya. Ketiga, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Ibadah dengan setia ini dalam 3 pengertian, yaitu ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun atau terus-menerus, dan ibadah yang menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan yang total. Komitmen yang setengah-setengah tidak dapat disebut komitmen. Komitmen dimulai dari sikap hati. Selanjutnya, komitmen itu harus dilakukan, sebab sebuah komitmen tidak dapat disebut komitmen jika tidak dilakukan. Dan ibadah ini akhirnya harus menjadi gaya hidup yang dilaksanakan tanpa paksaan tetapi dengan sukacita dan karena kasih kepada Tuhan. Keempat, peranan seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan tidak dapat ditawar-tawar. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran ini. Peranan orang tua terutama,
Seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan berlaku dalam Perjanjian Lama dan tidak dibatalkan dalam Perjanjian Baru. Dari sekian banyak peranan ayah dalam Alkitab, saya membagikan dua hal kepada kita, yaitu 1. Peranan ayah sebagai kepala rumah tangga, yaitu pemimpin keluarga dan pengambil keputusan, pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung yang melindungi dan bertanggung jawab, mendidik, menegur dan menasihati, memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Ada yang mengatakan, anak adalah blueprint dari orang tua. 2. Peranan ayah sebagai imam, yaitu sebagai imam ia harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga, berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan juga bagi dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita pastikan bahwa semua keluarga kita hanya beribadah kepada Tuhan saja. Apa yang dimaksud dengan aku dan seisi rumahku? Kami akan beribadah kepada Tuhan, dalam Yosua 24 ayat 15. Pernyataan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, sering tercetak pada plakat yang menghiasi rumah-rumah umat Kristiani saat ini. Ini merupakan penegasan komitmen keluarga untuk melayani Tuhan. Kesetiaan keluarga seperti ini bukanlah penerapan teks yang salah, meskipun hal ini memiliki konotasi yang sedikit berbeda pada zaman Yosua. Tuhan pertama kali membuat perjanjian dengan Israel di Sinai. Dia menjelaskan apa yang Dia minta, dan orang-orang mengatakan mereka akan melakukannya. Jenis perjanjian ini umum di kalangan pengikut dan penguasa pada saat itu. Sang suzerain berjanji untuk melindungi dan menafkahi para pengikutnya, dan para pengikutnya akan berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka akan memberikan kesan yang baik pada sang raja. Jika pengikutnya memberontak, penguasa akan berbalik melawan dan menghukum mereka. Di Sinai, penguasanya bukanlah raja manusia, melainkan Tuhan sendiri. Allah memberitahu Israel apa yang Ia harapkan dari mereka, dan kemudian bangsa itu berkomitmen untuk melakukannya. Tentu saja generasi Musa gagal total. Mereka tidak hanya membuat anak lembu emas beberapa saat kemudian, namun mereka pada akhirnya menolak memasuki tanah perjanjian, karena tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan menghormati bagiannya dalam perjanjian. Akibatnya, generasi tersebut mati di padang gurun. Setelah 40 tahun mengembara, generasi baru telah tumbuh dan siap memasuki tanah perjanjian. Kitab Ulangan adalah kisah Musa yang menceritakan kembali sejarah Israel dan ringkasan hukum untuk generasi baru, yang sebagian besar belum hadir saat Eksodus dari Mesir, pemberian hukum di Sinai, atau penolakan memasuki tanah perjanjian. Musa menyerukan Israel untuk mengikuti Tuhan. Dia mengatakan bahwa mereka dapat memilih antara hidup dan kemakmuran atau mati dan kehancuran. Setelah Musa meninggal, Yosua memimpin bangsa itu dalam penaklukan dan membuat mereka menetap di negeri itu. Kemudian, saat kematiannya semakin dekat, Yosua memanggil Israel sekali lagi untuk menantang mereka memperbarui perjanjian dan menegaskan kesediaan mereka untuk melayani Tuhan. Seperti Musa, dia menawarkan mereka pilihan. Mereka harus mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada dewa-dewa bangsa sekitarnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka tidak bisa menyembah Tuhan apapun.
Semua orang mengabdi pada Tuhan tertentu. Tinggal masalah Tuhan yang mana. Apapun yang terjadi, kata Yosua, mereka akan menuai konsekuensi dari pilihan mereka. Yosua mengungkapkan komitmen pribadinya kepada Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14-15. Sekarang takutlah akan Tuhan dan layani Dia dengan segenap kesetiaan. Buanglah dewa-dewa yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan sembahlah Tuhan. Tetapi jika mengabdi kepada Tuhan tampaknya tidak menyenangkan bagimu, maka pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu sembah. Apakah dewa-dewa yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau dewa-dewa orang Amori, yang negerinya kamu tinggali? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Niat baik bangsa itu diungkapkan dalam Yosua 24 ayat 16 berkata, "Maka jawablah bangsa itu, janganlah kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Yosua, sebagai kepala rumah tangganya, yang mungkin berarti seluruh keluarga besarnya, di mana dia adalah bapa bangsa, menyatakan bahwa dia dan keluarganya akan melayani Tuhan. Dalam konteks ini, ia dapat menjamin bahwa, selama ia masih hidup, ia tidak akan mengizinkan pemujaan terhadap dewa lain oleh siapapun dalam keluarga besarnya. Sebagai seorang patriark kuno, dia bisa mendikte tindakan apa yang diambil keluarganya. Jelas sekali, dia tidak bisa mendikte perasaan, keinginan, dan keyakinan terdalam mereka. Menaati perjanjian sebagian besar adalah tentang tindakan eksternal, dan mungkin lebih berfokus pada hal-hal eksternal dibandingkan dengan apa yang kebanyakan keluarga Kristen senang lakukan saat ini. Ketika seorang ayah Kristen memasang hiasan dinding yang bertuliskan, "Aku dan rumahku, kami akan melayani Tuhan," di rumahnya saat ini, dia menyatakan hal yang sama seperti yang dilakukan Yosua, meskipun dia mungkin lebih memikirkan keluarga dekatnya yang tinggal di bawah atapnya. Orang tua Kristen mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di rumah adalah penghormatan kepada Allah dan untuk mengecualikan kegiatan yang tidak menghormati Allah. Namun, para orang tua Kristen sebaiknya mengingat bahwa mereka hanya dapat mengendalikan, paling banyak, tindakan dan aktivitas eksternal yang terjadi di rumah, dan dengan wewenang yang jauh lebih kecil daripada yang diberikan kepada Yosua sebagai seorang bapa bangsa pada zaman dahulu. Mereka seperti Yosua dalam hal mereka tidak berdaya mengendalikan apa yang anak-anak mereka rasakan, yakini, dan inginkan. Hal ini memerlukan komunikasi yang penuh kasih mengenai iman mereka kepada anak-anak mereka dan, pada akhirnya, pekerjaan Roh Allah untuk mengubah hati mereka. Bagi saya dan rumah saya, kami akan melayani Tuhan, adalah janji untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah menghormati Tuhan. Ini juga merupakan doa agar anak-anak yang dibesarkan di sana akan mengikuti iman orang tuanya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, kadang hidup terasa membingungkan, begitu pula pilihan-pilihan yang kuhadapi. Bimbinglah aku dalam setiap langkah dan keputusanku, agar aku memuliakan-Mu dengan pilihan-pilihanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.